Tim Independen Selamatkan KPK. Dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo adalah kasus besar, sangat besar, yang mesti dituntaskan dengan kemauan super besar. Ia mempertaruhkan marwah lembaga luar biasa sekelas KPK sehingga tak cukup ditangani dengan instrumen hukum biasa. Dugaan pemerasan tersebut memang sudah ditangani Polda Metro Jaya. Statusnya pun sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya, ada indikasi kuat terjadi tindak pidana yang dilakukan petinggi KPK. Belum dijelaskan siapa yang dimaksud, tetapi diyakini bahwa yang diduga memeras Syahrul ialah Firly Bahuri, sang ketua KPK. Bahwa perkara hukum ditangani oleh penegak hukum adalah hal yang lumrah dan sudah semestinya bahwa pihak Syahrul melaporkan dugaan pemerasan itu ke Polda Metro Jaya juga tepat. Pun ketika Polda Metro kemudian bergerak, menyelidik hingga akhirnya menyidik, akan tetapi perkara tersebut terlalu besar untuk diselesaikan hanya oleh jajaran Polda. Ada sejumlah alasan kenapa ia mesti dituntaskan lewat cara dan dengan sumber daya yang tidak biasa. Pertama, kasus ini melibatkan petinggi KPK yang punya kewenangan dan kekuasaan sangat besar dalam memerangi korupsi. Kedua, karena itu pula kasus ini berkelindan dengan masa depan integritas dan kredibilitas KPK. Lalu ketiga, selama ini kasus-kasus dugaan pelanggaran etik maupun pidana yang menyangkut petinggi KPK majal dalam penyelesaian. Untuk urusan etik, tak usahlah kita terlalu berharap lagi pada Dewan Pengawas KPK. Sebagai pengawas dan penegak etika insan KPK, Dewas jauh dari tugas dan fungsi yang seharusnya. Mereka lemah, lunglai, acap kali menangani pelanggaran dan penyimpangan, terutama yang dilakukan komisioner KPK. Untuk urusan pidana, kita juga sulit berharap penuh kepada penegak hukum termasuk kepolisian. Masih ada ruang keraguan bahwa mereka akan betul-betul profesional, benar-benar berpijak pada hukum. Perkara dugaan pembocoran dokumen hasil penyidikan KPK di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, contohnya. Dalam kasus yang juga melibatkan Firly itu, Polda Metro Jaya telah menaikkan statusnya ke penyidikan sejak Juni lalu. Namun, apa yang publik dapat? Setelah 4 bulan lewat, perkembangannya hingga sekarang tetaplah gelap. Alih-alih dilimpahkan ke pengadilan, penetapan tersangkanya saja belum. Padahal kata Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto kala itu, penyidik sudah menemukan adanya unsur pidana. Kita tak hendak berburuk sangka kepada Polda Metro Jaya. Namun, kita juga tak ingin penanganan kasus pemerasan oleh Firly kali ini seperti sebelumnya yang tak jelas dan tak tuntas. Karena itulah, kita amat sepakat dengan usulan agar Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk menjamin penyelesaiannya terang benderang. Dengan memilih orang-orang pilihan yang punya keahlian, yang berintegritas, yang kredibel, yang bebas dari kepentingan, tim akan mampu mengurai masalah apa adanya. Temuan-temuan yang independen dan valid pun bisa dihasilkan sebagai basis bagi Presiden untuk mengambil langkah penyelesaian masalah super serius itu. Meski tidak pro justisia, tim independen bukan barang haram. Pada 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim 8 untuk menyelesaikan kasus Cicak versus Buaya. KPK kontra Polri Jilid 1. Lalu pada 2015, Presiden Joko Widodo membentuk tim 7 guna menuntaskan perkara Cicak versus Buaya, KPK kontra Polri Jilid 2. Dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK bisa benar-benar merobohkan marwah KPK. KPK harus diselamatkan dari tangan-tangan jahat pemimpinnya. Membentuk tim independen adalah bagian dari penyelamatan dan rakyat berharap Presiden Joko Widodo lekas turun tangan untuk itu. Bukan di pemilu. Disinilah seharusnya Joko Widodo cawe-cawe.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.